yang tahu persis. Dan sebenarnya sebelum Kang Mul sama Wayosep ditelepon juga penyidik tuh nelpon saya bahwa minta mobil dipindahkan. Betul, agar tidak di sana. Mobil Yaris nih, bukan mobil apa-apa, mobil Yaris. Pas lagi di polsek pada ngumpul, banyak kan. Malah ya singkat katanya kesananya itu kita dalam satu mobil itu yang pakai mobil putih itu Pak Yosep, ya. Karena saya dengar di polsek salah satu petugas di polsek yang mengatakan itu kasihan ucing, gitu. Kabar di jero can di Paraban, kan gitu. Sangat manusiawi atau orang ambil tuh, sok diambil gitu, malah diantar sama petugas, malah. Indra Zainal ngobrol dengan Yosep dan Mulyana dalam video yang ada embel-embel tulisan eksklusif. Eksklusif apanya? Bagi saya, video Anda bertiga blunder di mata hukum. Harusnya Pak Indra ingat prinsip dasar hukum yang sangat universal, yaitu equality before the law. Istilah ini sudah ada di Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum bangsa kita, Indonesia. Dan itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Mau Anda tukang becak, tukang bakso, polisi, tentara, menteri, pengangguran, pemulung, jenderal, presiden, semua sama di mata hukum. Inilah prinsip bangsa ini, tak terkecuali terhadap polisi. Karena prinsip equality before the law inilah, maka pasal 221 ayat 1 angka 2 mengatur bahwa orang yang masuk ke dalam TKP tanpa izin, walaupun petugas polisi, wajib ditindak. Fungsi garis polisi atau polis line adalah untuk mengamankan lokasi TKP, agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Garis polisi dibuat sebagai tindakan pengamanan di TKP yang dilakukan dengan menutup dan mengamankan TKP. Dan TKP di Jalan Caga, ya di dalam garis polisi itu, bukan hanya di dalam rumah. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tujuan dari penyelidikan adalah sebagai berikut. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini. Jadi, selama dipasangi garis polisi, area di dalam garis masih dalam pekerjaan penyelidikan. Memasuki garis polisi merupakan suatu perbuatan pidana jika perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum. Siapapun yang memasuki garis polisi, bahkan polisi itu sendiri pun dapat dikenakan tindakan hukum. Memasuki garis polisi dapat diduga sebagai kejahatan apabila dilakukan tanpa proses penyelidikan, karena berpotensi menghilangkan barang bukti sebagaimana diatur dalam pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, dan seterusnya dan seterusnya. Di video lain,
Indra Zainal mengatakan bahwa oknum Banpol masuk setelah proses olah TKP sudah selesai. Jadi apa masalahnya? Kata Indra Zainal. Jangka waktu pemasangan garis polisi adalah sampai dengan penyelidik atau penyidik selesai mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan, dan atau jika penyelidik atau penyidik memutuskan tidak ada dugaan tindak pidana di TKP tersebut. Jadi, di dalam TKP selama dipasangi garis polisi, haruslah steril dan status quo. Tidak boleh ada pergeseran dan perpindahan barang selama belum ditemukannya bukti kejahatan, atau hingga penyelidik atau penyidik mendapat kesimpulan yang jelas. Itulah mengapa TKP di Jalan Cagak mengalami olah TKP berkali-kali, setidaknya hingga 4 kali. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan pada video saya yang lain sebelum ini. Sepertinya menurut Yosep dan Mulyana, karena merasa sudah didampingi penyidik, maka tidak masalah masuk TKP. Pak Mulyana yang terhormat, polisi bukanlah dewa yang tak punya salah. Equality before the law, Pak. Akan saya uraikan alasan hukumnya agar Anda bertiga bisa mengingat kembali. Saya hanya sempat menimba ilmu hingga kelas 3 SD, alias S3. Sedangkan Indra Zainal adalah sarjana hukum, pasti memiliki pengetahuan hukum yang jauh di atas saya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satunya B, menegakkan hukum. Menegakkan hukum untuk siapa? Ya untuk semua manusia yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dan juga berlaku untuk polisi. Pada pasal 14 di undang-undang yang sama, ayat 1, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas G. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana atau KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jelas dikatakan dalam undang-undang ini, pasal 14 ayat 1 huruf G, penyelidikan harus sesuai dengan peraturan, sesuai dengan prosedur hukum. Pasal 16, dalam rangka penyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14, di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk B. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Jelas dikatakan pada pasal 16 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 melarang setiap orang, siapapun dia, apapun profesi dan jabatannya, tempat yang digarisi polisi dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang dan peraturan, memasuki ke TKP tanpa prosedur pidana menanti. Lebih rinci lagi, penjabaran undang-undang ini lebih detail dituangkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satunya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, Pasal 9, administrasi penyelidikan meliputi A. Surat perintah tugas, B. Surat perintah penyelidikan, dan C. LHP atau laporan hasil penyelidikan. Pasal 9 menjelaskan bahwa penyelidikan harus dilengkapi oleh 3 surat, yaitu surat tugas, surat perintah, dan diakhiri oleh laporan penyelidikan. Dan jika apa yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi
bersama Yosep dan Mulyana sudah menggunakan administrasi penyelidikan, maka harus ada laporan tertulis satu mobil Yaris yang berpotensi menjadi barang bukti, sementara kami bawa jalan-jalan dulu. Hah? Kan lucu. Ini bukan lawakan, Pak. Pasal 11 ayat 3. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk B. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya. Pasal 12 ayat 1, kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi pengolahan TKP dan seterusnya. Ayat 2, sasaran penyelidikan meliputi A. Orang, B. Benda atau barang, C. Tempat, D. Peristiwa atau kejadian, dan E. Kegiatan. Jadi olah TKP adalah bagian dari proses penyelidikan yang dijelaskan pada Perkap nomor 14 tahun 2012, pasal 12 ayat 1 huruf A. Sasarannya pun salah satunya adalah benda atau barang. Ini kalian malah bawa barang yang mungkin saja memiliki nilai pembuktian jika tidak dibawa. Pasal 13 ayat 1, petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku penyidik. Ayat 2, petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. Ayat 3, laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 kali 24 jam setelah berakhirnya proses penyelidikan. Pasal 24. Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf A dilaksanakan melalui kegiatan A. Pengolahan TKP dan seterusnya. Angka 1. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi garis miring korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Angka 2, mencari hubungan antara saksi atau korban, tersangka, dan barang bukti. Tapi yang kalian lakukan justru sebaliknya, membawa mobil Yaris yang bisa saja mengandung petunjuk. Jadi TKP itulah yang eksklusif, bukan obrolan Mulyana, Yosep, dan Indra. Memasuki TKP di luar proses penyelidikan adalah pelanggaran, sanksinya pidana. Penyelidikan harus disertai oleh surat tugas, surat perintah penyelidikan, dan laporan tertulis hasil penyelidikan. Bukan asal-asalan. Mentang-mentang polisi, boleh seenaknya. Tidak boleh, Pak. Jadi, Bapak, TKP itu bukan pasar. Garis polisi itu terpasang 24 jam. Tanpa waktu libur. Tidak mengenal hari libur nasional maupun hari libur keagamaan. Tanpa jam kerja, tidak ada hitungan jam lembur. Bukan kantor, bukan pula tempat untuk ngopi-ngopi. Selama garis polisi masih terpasang, maka selama itulah proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung di tempat itu. Terakhir, saya mau mengucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum Yoris dan Danu yang telah membuat Yoris dan Danu berani mengungkapkan hal yang selama ini mereka simpan.